Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyanyok dan kembali lagi di Nyanyok Production. Kali ini kita akan berada ataupun menuju ke sebuah tempat yang mana tempat ini adalah tempat kegiatan keagamaan masyarakat Dayak. Tapi sebelum kita menuju ataupun kita lanjut video ini, jangan lupa like, comment, and share kalau menurut kalian ini adalah video yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih kami ucapkan kepada kalian yang sudah subscribe, share, like, dan komen video Nyanyok Production. Dan kami doakan kalian semua mendapatkan apa yang kalian inginkan, disehatkan badannya, dimurahkan atau dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sekilas informasi, kita akan menuju ke Rumah Bentang Samalantan atau Rumah Panjang Samalantan. Kita melalui jalur provinsi ataupun jalan provinsi Bengkayang sampai Singkawang ya. Biasa dikenal Jalan Bengkayang Singkawang. Nah, Rumah Bentang Samalantan atau rumah adat atau rumah panjang yang sering dikenal oleh masyarakat Samalantan ya, rumah panjang Samalantan adalah rumah tempat kegiatan keagamaan masyarakat Dayak, terutama yang berada di lingkungan masyarakat Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang. Nah, kita sekarang lagi dalam perjalanan menuju Rumah Bentang Samalantan dan melewati beberapa dusun atau beberapa kampung yang masih termasuk wilayah desa Samalantan. Dan karena kita sudah memasuki wilayah Bengkayang, maka tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengucapkan Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Ini adalah semboyan Kalimantan Barat, salah satunya semboyan di Kabupaten Bengkayang. Nah, yang dalam artian adil Kak Talino artinya adalah adil kepada sesama, bacuramin Kak Saruga bercermin kepada kehidupan surga, serta basengat Kak Jubata berserah kepada Tuhan sebagai penentu kehidupan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan dan Tuhanlah yang memberikan kita nafas. Itulah yang kami tahu apa arti atau penjelasan dari Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Kalaupun ada kesalahan penjelasan dari kami mohon koreksiannya agar kami lebih mengetahui ataupun kita sama-sama mengetahui, mendapatkan ilmu budaya masyarakat Dayak di Bengkayang ini. Nah, sekarang kita sudah memasuki daerah Mendung Terusan atau lebih dikenal di masyarakat di sini adalah daerah Sindu. Dan alhamdulillah jalan di sini ya lumayan lah ya. Nah, di sebelah kiri itu ada jalan namanya daerah Lipam. Oke, kita lanjut perjalanan kita dan sekarang masih berada di daerah Sindu dan tepatnya kita menuju ke Sindu Tengah ya. Nah, untuk kawan-kawan dihimbau karena Bengkayang ini terkenal dengan jalanannya yang banyak tikungan. Kalau kawan-kawan atau nyanyuker semua pengen pergi ke daerah Bengkayang, jangan lupa safety, jangan sampai gagal fokus dalam berkendara. Kalaupun ngantuk silahkan berhenti, ditakutkan nanti terjadi apa-apa. Karena di Bengkayang ini memang terkenal banyak jalanan yang menikung, namun bukan menikung pacar teman. Nah ini namanya Sindu Tengah ya, yang disingkat orang sini Sintang, Sindu Tengah. Nah ini namanya Indonesia suka nyingkat-nyingkat sesuatu, nyingkat nama daerah
meningkat kata-kata, meningkat bahasa. Itulah keunikan plus 62. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita sampai kita nanti sampai ke tempat tujuan kita. Sebagai informasi bagi kawan-kawan di luar Bengkayang, di Bengkayang itu banyak suku, banyak budaya sebenarnya, bukan hanya suku Dayak saja, tapi banyak suku-suku, banyak etnis yang ada di Bengkayang. Terutama ada Dayak, ya udah pasti. Ada suku Melayu, Jawa, Tionghoa, Batak, Bugis, dan banyak suku-suku yang lainnya yang berada di daerah Bengkayang. Nah, di Bengkayang pun Dayaknya bukan hanya satu. Contohnya ada di desa Samalantan ini, suku Dayaknya mayoritas Beahe. Ada juga yang Bodamia. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang Bakati dan lain sebagainya. Masih banyak turunan-turunan suku Dayak yang lainnya. Nah, ini kita sudah memasuki perbatasan antara Sindu dan Kincir. Dan bisa kita lihat di kiri dan kanan kita tadi banyak perkebunan kelapa sawit, ada perkebunan jagung, dan yang mana asal kalian tahu semuanya bahwa penghasilan pokoknya orang Samalantan adalah berkebun sawit, berkebun jagung, bersawah, dan lain sebagainya. Ada juga pengusaha-pengusaha yang lainnya seperti pengusaha walet, ya, seperti yang di sebelah kiri itu ada sarang walet. Nah, ini kita sudah berada di Kincir. Sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan kita, yaitu Rumah Panjang atau Rumah Bentang, Kecamatan Samalantan. Inilah situasi beberapa kampung atau beberapa dusun yang ada di desa Samalantan. Dari Mendung Terusan, atau tadi sebelum ke Mendung Terusan, start kita itu berada di dusun Jirak. Habis dusun Jirak ada dusun Mendung Terusan atau Sindu, dan Kincir. Ini masih Kincir ya. Oke, ini masih Kincir, dan setelah ini baru masuk ke Samalantannya. Di desa Samalantan terdapat beberapa dusun atau terdapat beberapa kampung dengan nama-nama yang berbeda. Nah, ini adalah SMP Negeri 1 Samalantan. Nah, yang di depan kalian itu adalah Gunung Semano. Nah, di bawah Gunung Semano itu nantinya ada tempat yang akan kita tuju, yaitu Rumah Panjang atau Rumah Bentang. Nah, ini di Pasar Samalantan. Nah, itu yang sebelah kanan ada Tugu Monumen Perdamaian ataupun yang dikenal Tugu Perdamaian di Kecamatan Samalantan. Nah, ini kita sebentar lagi nyampe ke tempat tujuan kita. Nah, di sebelah kiri itu ada Kapolsek ataupun Polsek Samalantan. Dan di depannya sebenarnya ada kantor desa Samalantan. Dan di kiri itu ada Puskesmas Samalantan. Nah, itu sudah nampak rumah panjang ataupun rumah bentang Samalantan. Di bawah kaki
Gunung Semano. Oke, sebentar lagi kita akan sampai ke gangnya ya. Nah, itu sudah ada gapur ataupun pintu gerbang masuk ke dalam rumah panjang. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam, kita menuju ke rumah panjang. Nah, ketika kita masuk pintu gerbang ini, di depan sudah ada gereja, bukan gereja, paroki Santo Yosef, yang mana ini tempat ibadahnya agama Katolik di Kecamatan Samalantan. Sedikit informasi bahwa kalau kita dari jalan provinsi ingin menuju ke rumah panjang itu sekitar 300 meter masuk ke dalam. Nyanyokers, sekarang kita sudah tiba di rumah betang ya. Rumah betang atau rumah panjang di Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang. Nah, inilah situasi rumah betang yang berada di Desa Samalantan. Nah, ketika kita memasuki lokasi rumah betang ini, kita disuguhi beberapa pemandangan yang luar biasa cantik, luar biasa indah ya, dengan dikelilingi oleh pegunungan, bukan dikelilingi sih ya, persawahan, dan tepatnya di belakang ini, di belakang rumah panjang, ini rumah panjang atau rumah betang, ini ada namanya Bukit Semano. Sebelum kita masuk ke dalam, kita cek dulu di sini ada seperti ada prasasti ya. Ada orang-orang mungkin yang berkebun ya. Nah, ini ada prasasti ya. Oke. Prasasti ini isinya ada Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Ka Jubata. Nah, ini artinya Adil Katalino ini artinya bersifat adil kepada sesama manusia di dunia dan selalu lihat serta bercermin ya, bacaramin kasaruga ya, bercermin ke surga, bahwa semua yang ada di dunia ini diberi diberi nafas dan hidup dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, rumah bantang ini diresmikan pada tanggal 27 April 1996 oleh Bupati Sambas ya, Bupati Kabupaten Sambas dulunya. Oke. Sebelum cerita dikit, sebelum Kabupaten Bengkayang berdiri ya, ada beberapa sebelum Kabupaten Bengkayang berdiri ya, Kabupaten Bengkayang ini masih termasuk Kabupaten Sambas, yang mana Kabupaten Sambas ini terdiri dari Bengkayang, Sambas, dan Singkawang. Nah, sekarang karena udah terjadi pemekaran, maka Bengkayang, Sambas, Singkawang itu memisahkan diri. Bengkayang dan Singkawang memisahkan diri menjadi kabupaten dan kota tersendiri, dan Sambas tetap menjadi Sambas. Nah, kita lanjut masuk ke arah arah rumah panjang. Tapi sebelum kita naik ke
rumah panjang ya. Di sini ada kolam, ada kolam dan ada jembatan. Kalau di Sambas ini namanya geratak ya. Kalau hai orang Sambas, nah, di Sambas ini namanya geratak, tapi ini jembatan. Kita menuju ke apa namanya ya, sebuah monumen patung Maraga, patung Nek Maraga, patung Nek Ramaga. Oke, ini yang dinamakan patung Nek Ramaga. Oke. Nah, di patung Nek Ramaga ini terdapat pertama ya patung Nek Ramaga, dan dihiasi oleh beberapa apa namanya ini ya, kendi ya, dan ada lesung buat numbuk padi atau numbuk beras. Nah, Bang Hai cerita seorang Nek Ramaga ini adalah seorang pemimpin komunitas ya, pimpinan komunitas suku Dayak di Hulu Mempawah ya, yang mana kampungnya bernama apa ya, bernama Pakana Bahana. Kampungnya bernama Pakana Bahana di hulu Sungai Mempawah. Nah, itulah sosok Nek Ramaga di apa namanya? Oke. Nah, ini di patung Nek Ramaga ada beberapa tempayan istilahnya buat sesaji bahasanya. Nah, Nek Ramaga ini kenapa dibikin patungnya? Mungkin dikarenakan apa ya? Karena kesakralannya kemungkinannya. Karena kesakralan kepemimpinan Nek Ramaga, makanya Nek Ramaga ini diabadikan menjadi sebuah monumen atau sebuah dibikinin patung oleh masyarakat Dayak di Kecamatan Samalantan. Nah, di daerah apa namanya ya, lokasi patung Nek Ramaga ini dia diikutin atau dikelilingin oleh tali kain kuning ya. Ada beberapa kain kuning yang mengitari atau mengelilingi patung Nek Ramaga. Dan juga di depan patung Nek Ramaga ini ada dua patung, 1, 2, 3, sebenarnya 4 patung ya, 4 patung kecil yang menjadi mungkin penjaga ya dari patung atau monumen Nek Ramaga. Nah. Oke, lanjut kita keliling dulu di bawah-bawah sebelum kita naik ke mana, ke atas. Kita keliling terlebih dahulu, kita kembali lagi ke jembatan. Nah, di belakang sini ini namanya Bukit Semano. Ini sudah terkenal di Kecamatan Samalantan, mungkin di Bungkayang juga ini sudah terkenal, sudah tahu lah mungkin ya. Oke,
Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa kolam. Kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4 kolam. Ada 2 kolam kecil, 1 kolam besar di sini. Oke. Nah, yang harus kalian tahu adalah di rumah panjang atau rumah batang ini, rumah batang adalah tempat kalau dulunya rumah panjang atau rumah batang ini menjadi salah satu, adalah rumah warga Dayak, yang mana rumah panjang itu dihuni beberapa keluarga yang dihuni oleh para suku Dayak. Nah, ketika kita memasuki tadi kan sudah kita lihat ada beberapa monumen. Pertama ada monumen semboyan dari Kalimantan ataupun semboyan dari Bengkayang ya. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata, yang dalam artian saya jelaskan tadi, adil Kak Talino, kita harus bersikap adil. Bacuramin Kak Saruga, kita harus bercermin ke surga atau bercermin ke akhirat, karena tempat kembalinya kita adalah di akhirat kelak. Yang harus kalian ketahui, nah ini kemarin sudah diadakan gawe narah padi atau naik dango di Kabupaten Bengkayang, tepatnya di sini di Rumah Panjang di Kecamatan Samalantan, tanggal 15 sampai 20 Mei 2022. Nah, kita memasuki, kita naik lah ya. Di sini kita disambut oleh patung burung enggang ya. Disambut oleh patung burung enggang 2 ya. Burung enggang ini disakralkan oleh para suku Dayak di Kalimantan terutama. Nah, itu yang namanya patung burung enggang. Dan yang harus kalian ketahui, di sini rumah adat suku Dayak Kecamatan Samalantan, dia ada 2 anak tangga. Itu ditutup ya. Mungkin tidak dibolehkan bagi para masyarakat umum untuk memasuki atau menaiki rumah panjang ini. Ini tangga utama ya, tangga utama yang ada di rumah panjang. Lokasinya cukup bersih seharusnya, cukup bersih, dan di beberapa pemandangan yang cantik. Kita coba lihat di sini, kemungkinan apakah ditutup juga atau tidak. Oh, ternyata ditutup. Kita coba naik lah ya, kita coba naik ke rumah adat Dayak atau rumah batang. Mungkin kita nggak sampai ke dalam kali ya, mungkin kita sampai di tangga ini aja, karena pun
kita menghormati para suku Dayak di sini. Kita ya bertoleransi lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan kalau berkunjung di berkunjung di rumah adat atau di tempat-tempat budaya seperti ini. Pertama, jangan pernah kalian rusak fasilitas-fasilitas yang ada di rumah adat ini, ya. Karena ini sakral dan juga tanda bersejarah di sebuah daerah atau di sebuah daerah atau sebuah kampung. Nah, di dalam sini ya, dia ada satu kamar. Oke, azan masih bro. Oke, kita lanjut ya. Jadi karena kita sholat terlebih dahulu, kita lanjut, kita review ataupun kita lihat apa saja yang ada di rumah Panjang. Nah, yang pertama di sini ini, kalau dulunya kan rumah Panjang ini dijadikan tempat tempat atau rumah bagi suku Dayak. Nah, ini bisa dikatakan rumah ataupun ya ruangan buat keluarga-keluarga, sama dengan yang ini kalau dulunya. Tapi sekarang kan di dalamnya itu tempat-tempat ditempati atau barang-barang yang yang sakral bagi masyarakat Dayak untuk di dalamnya. Makanya kita tidak boleh masuk ke dalam rumah adat ini, karena pertama pintunya sudah dipalang ya, dan di dalamnya ada beberapa foto-foto petinggi-petinggi, atau pertama ada foto-foto Dewan Adat Dayak DAD. Nah, ada ketua adat Dayak yang dipajang di rumah Panjang ini, terutama Dewan Adat Kecamatan Samalantan. Nah, yang ketiga seterusnya ada foto Bapak Presiden dan Bapak Wakil. Oke, kita lanjut videonya karena tadi ada beberapa hal yang harus kita stop video yang pertama, dan kita lanjut di video ini. Kita bahas tentang apa saja yang ada di dalam rumah Panjang ini. Nah, yang pertama, di rumah Panjang ini ada dua kamar atau dua ruangan yang tersedia di rumah Panjang ini, atau rumah Betang Samalantan ya, yang ada di sisi kanan dan sisi kiri kita. Nah, pertama di sisi kanan dan kiri, kemungkinan ruangan ini dulunya itu tempat ataupun rumah bagi para suku Dayak. Ditempatin beberapa keluarga ya. Per ruangan itu ada mungkin satu keluarga ataupun dua keluarga. Nah, dan sekarang karena tidak di tempat tinggalkan lagi, tempat ini itu dijadikan ya beberapa poros atau beberapa pusat keagamaan suku Dayak, terutama di acara tahun baru padi, naik dango dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan di dalam ruangan ini itu ada benda-benda sakral yang diletakkan ataupun disimpan yang tidak boleh diganggu oleh masyarakat umum ya. Dan juga di dalam sini ada namanya foto-foto para pemimpin adat Dayak
atau DAD Dayak di Kecamatan Samalantan, pemimpin-pemimpin desa, pemimpin-pemimpin kecamatan yang ada di pajang foto-fotonya di rumah panjang atau rumah petang Samalantan. Dan juga pastinya di rumah panjang ini ada foto Presiden RI dan Wakil Presiden RI, juga ada foto Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Bengkayang. Nah, di ruangan ini, di ruangan tengah ya, ruangan kosong ini bisa dikatakan ruang keluarga. Ruangan ini kamar tempat keluarga ya, kiri kanan. Nah, ini di tengah-tengahnya itu ruang keluarga, yang mana di ruang keluarga ini ada beberapa foto pemimpin dari Republik Indonesia, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, dan pemimpin sampailah ke tingkat desa dan Dewan Adat Dayak Kecamatan Samalantan. Dan juga ciri khas suku Dayak adalah ini dia, tameng. Ya, tameng suku Dayak. Biasanya di kawannya adalah mandau ya. Dan corak motifnya khas sekali dengan suku Dayak, warna kuning, warna merah, dan warna putih ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 di tiang pintu masuk rumah panjang atau rumah betang Kecamatan Samalantan. Dan ada juga tameng yang dicoraki warna hitam dan warna kuning di dalamnya. Dan ada beberapa himbauan ya, ada beberapa himbauan dan peraturan yang harus ditaati ketika berada di rumah panjang atau rumah betang Kecamatan Samalantan. Oke, kita turun, mungkin kita turun dulu, kita cek. Nah, ini di depan kita ada sebuah panggung, sebuah ruangan atau sebuah bangunan. Ini digunakan untuk acara-acara besar yang diadakan di sini di kabupaten Kecamatan Samalantan. Bisa dijadikan apa ya, tempat acara keagamaan suku Dayak. Biasanya kalau acara-acaranya yang pertama ada acara naik dangu, tahun baru padi, setelah besamsam atau balala. Nah, setelah itu kan ada kegiatan naik dangu ataupun tahun baru padi, ada kegiatan di Kecamatan Samalantan ini. Terakhir kemarin di bulan Mei ada acara besar naik dangu se-Kabupaten Sambas yang pusatnya itu di Kecamatan Samalantan. Ini sudah beberapa kali sih ya dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang, tepatnya di Kecamatan Samalantan ini, di rumah panjang atau rumah betang Kecamatan Samalantan. Yang menjadi keunikan di sini, ini ada sumber air dari pegunungan Bukit Semano yang dialiri sampai ke bawah dan tanpa henti tuh dialiri di kolam-kolam dan di saluran perairan. Nah, oke, kita lanjut saja ke
pentas ataupun panggung ataupun sanggar ya, yang menjadi pusat acara di Rumah Panjang Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang. Nah, sini. Dan di panggung ini kita coba naik terlebih dahulu ya. Kalau di di Rumah Panjang tadi saya karena menghormati saya tidak sampai masuk ke dalam. Nah, tapi kalau di sini ini mungkin boleh ya masuk sampai ke dalam karena tidak ada palang. Kalau di Rumah Panjang itu, di Rumah Panjangnya ada palang. Oke. Ada palang yang kemungkinan tidak dibolehkan bagi masyarakat umum memasuki Rumah Panjang. Nah, ini ada beberapa bangunan yang mendampingi Rumah Panjang dan juga mendampingi pentas ataupun panggung penampilan budaya Dayak di Samalantan. Nah, kita coba lihat ada himbauan di sini. Himbauan kalau kalian berada di Rumah Panjang ini harus memperhatikan himbauan-himbauan ini. Yang pertama, ada pembukaan ya. Ini semboyan suku Dayak terutama di Kabupaten Bengkayang yang biasa dipakai ketika pembukaan acara. Orang Bengkayang pasti mengucapkan semboyan ini. Adil katalina bacuramin ka saruga basengat ka jubata. Nah, dengan segala hormat kami menghimbau dan memperhatikan kepada pengunjung, Bapak Ibu saudara-saudari semua dapat mematuhi hal-hal yang berikut untuk menjadikan perhatian. Yang pertama, berniat baik ketika berada di rumah bantang ini, beradab dan beradab. Yang kedua, tidak merusak dan mengambil barang-barang atau aset yang berada di rumah bantang. Yang ketiga, tidak mengotori, membuang sampah sembarangan di lingkungan rumah bantang. Yang keempat, tidak membawa barang-barang yang bersifat obat-obatan terlarang, minuman keras serta lempok ya. Ini bocah-bocah biasanya yang suka ngelem. Jangan sampai kalian berada di sini dengan membawa lempoknya. Tidak melakukan hal-hal atau pelanggaran asusila, tidak mesum ya di sini ya. Tidak membuang puntung rokok pada tempat-tempat yang mudah terbakar, karena kemungkinan ditakutkan terjadi sesuatu kebakaran di sini. Yang ketujuh, tidak merusak alat-alat ritual serta mengotori tempat atau lokasi patung Nek Ramaga karena itu sakral sekali. 8. Tidak mengganggu sarana listrik atau merusak dan mematikan lampu. Tidak mencoret-coret dinding, tidak mengotori WC, tidak mengotori kolam-kolam. Nah, dengan himbauan kami buat untuk menjadi perhatian kita bersama apabila didapati pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, tetap akan dilakukan sanksi berupa hukuman adat yang berlaku, hukuman negara positif pada pihak keamanan kepolisian. Terima kasih kami ucapkan. Mari kita lakukan cara-cara hidup beradab dan beradab ya, sopan santun demi untuk kebaikan kita bersama. Ini ada tembusan tanda tangan Ketua DAD Bapak Jainal, Ketua Dewan Adat Dayak ya, Pak Jainal. Dan ada tembusan dari Bapak Kapolsek Samalantan, Camat Samalantan, Kades Samalantan, dan Kepala Adat Desa Samalantan. Nah, di sini juga ada fasilitas berupa MCK, ada WC untuk para pengunjung,
atau masyarakat yang ingin berwisata budaya di Rumah Panjang Samalantan. Nah, ini ada serangkaian acara kemarin di Rumah Panjang. Ada beberapa lomba yang dilombakan ya ketika naik dangau kemarin. Ada tari-tarian, ada nyanyi lagu tradisional Dayak dan sebagainya, banyak macam. Nah, kita lanjut ke panggung utama. Di panggung utama ini dihiasi banyak corak-corak suku Dayak. Pertama, jelas ada tameng yang menunjukkan keciri khasannya sebagai ciri khas suku Dayak. Nah, ada beberapa tempayan-tempayan ya. Biasa kalau di hutan-hutan, kalau ada kalian melihat tempayan ini, jangan diganggu. Atau dimanapun kalian berada di Kalimantan terutama, kalau melihat tempayan-tempayan seperti ini, dimanapun kalian berada di Kalimantan, jangan pernah kalian ganggu, karena ini bagi suku Dayak ini adalah kesakralan mereka. Nah, ini ada beberapa yang bertanggung jawab di Rumah Adat Samalantan ini. Ada Dewan Adat Dayak Kecamatan Samalantan, DAD ya, dan ada KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Bengkayang. Nah, kemarin di sini karena diadain lomba di acara naik dango. Nah, di sini ciri khas Bengkayang ini ada kata-kata adil Kak Talino bacuranin Kak Saruga basengat Kak Jubata, dan tema adalah budaya pemersatu bangsa sebagai perekat persaudaraan. Inilah panggung utama ya, panggung utama yang disediakan ataupun dibangun untuk mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan suku Dayak, kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan keagamaan lah tentunya. Nah, biasanya kalau di sini nih ya, di daerah sini nih, ini biasa dibikin tenda-tenda ya kalau acara naik dangau dilaksanakan atau acara-acara yang lainnya dilaksanakan. Di depan sini nih, dan mengarah ke depan di sini, ke depan kita ya. Nah, oke, kita lanjut tadi ke arah kanan panggung, sekarang kita ke arah kiri panggung. Nah, di arah kiri panggung pun di sini ada apa ya? Ada lokasi, ada ruangan ya. Ruangan ini biasa dijadikan tempat wardrobe, tempat persiapan untuk manggung para penampil dari penampilan acara. Biasa ada tari-tarian, mereka ngumpul di dalam dulu, ada musik tradisional Dayak, ada penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu daerah Dayak. Oke, dan yang harus kalian ketahui, di sini dengan ditemani angin-angin sepoi-sepoi ya, dan dihiasi oleh pemandangan persawahan dan juga perbukitan. Ini sebenarnya menambah keindahan Rumah Panjang yang berada di Kecamatan Samalantan di Kabupaten Bengkayang. Yang harus kalian ketahui,
yang sudah Bang Hai katakan, di daerah apa ya, dihimpit oleh jalan Bengkayang Singkawang. Tepatnya kalau kita masuk dari jalan besar ya, jalan Bengkayang Singkawang, kita masuk ke dalam itu sekitar 300 meter. Nah, dan luas kita cari dulu informasi berapa luas dari rumah bentang Samalantan ini. Oke, ada nggak ya, kita search dulu, kita search, ada nggak ya. Oke. Oke. Tidak ada informasi yang Bang Hai dapat berapa luas dari lingkungan rumah panjang ini. Dan ada informasi terbaru udah lama sih sebenarnya, dan Bang Hai kasih informasi bahwa di rumah panjang itu ya, rumah panjang ini tiang-tiangnya itu ditancapkan dalam kedalaman 120 kaki, tertanam di dalam tanah. Seperti kita ketahui bersama, di rumah panjang ataupun rumah bentang seluruh Kalimantan ya, bisa dikatakan seperti itu, dia berbentuk panggung, dan di interiornya kayu papan ya, seperti itulah bentuk rumah bentang, yang mana itu semua dibikin dari kayu semua. Mungkin kita jalan terlebih dahulu ke arah belakang dari rumah panjang, apa saja ya yang ada di lingkungan rumah panjang ini. Oke. Yang harus kalian perhatikan di sini, tadi ada beberapa himbauan ya dari pengelola rumah panjang atau rumah bentang Kecamatan Samalantan ini. Jangan pernah kalian gunakan tempat-tempat ini, karena walaupun sepi, jangan gunakan untuk mabok-mabokan di sini. Jangan gunakan untuk untuk berbuat asusila, mesum di sini, karena sudah banyak terjadi di sini. Itu banyak anak-anak mudanya yang ketahuan mesum dan merusak fasilitas-fasilitas budaya adat Dayak di sini. Nah, itu yang harus kita jaga. Kita jaga kebersihan, terus kelengkapan barang-barang yang ada di rumah adat Dayak Samalantan. Bukan saja di rumah adat Dayak Samalantan, tapi di daerah cagar budaya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini ada sebuah bangunan juga. Saya nggak tahu ya, karena apa isi di dalam bangunan ini. Mungkin ada alat-alat kali ya, ada tempayan-tempayan yang disimpan di dalam sini.
Sebenarnya kalau ini dijadikan apa ya, diseriusin buat jadi wisata daerah ya, atau dijadikan apa ya, wisata bagi pemerintah desa Samalantan, ini bisa menjanjikan. Kalaupun ditambah destinasi-destinasi wisata yang lainnya, kemungkinan dibikinlah seperti ada beberapa tempat bermain di sini, tapi jangan di lingkungan atau di depan atau di dekat rumah panjangnya ya, dibikinlah tempat destinasi, entah itu destinasi untuk bermain atau destinasi yang lainnya untuk menarik para masyarakat luar berkunjung di daerah Samalantan. Itu masukan saja. Kalau mau dilaksanakan boleh, tidak pun ya tidak apa-apa. Kalaupun tidak boleh dibikin tempat permainan di lingkungan rumah adat Samalantan, Manghai minta maaf karena tidak ada pengetahuan di dalam hal itu. Nah, ini Bukit Semano ya, ini sampai ke atas ya, Bukit Semano, dan ini ada sumber air yang tidak berhentinya mengalir ke bawah ya. Oke, nah di situ sumber air yang di sini nih selalu mengalir air pergunungan Bukit Semano. Kita lanjut jalan lagi. Penampilan dari belakang rumah adat atau rumah bentang di desa Samalantan. Ada 2 pintu ya, pintu di arah belakang. Kalau nggak salah pintu ini berada di ruang tengah ya, di ruang tengah atau ruang keluarga. Sebenarnya di daerah sini tenang ya. Tenang karena apa ya, suasana alamnya itu dapat. Ada suara-suara burung, suara-suara hewan-hewan yang lainnya, dan ada ditambah angin sepoi-sepoi, dan juga dihiasi beberapa tumbuhan, tanaman-tanaman khas. Ada bambu, sawit pun ada pisang. Mungkin ini ada kebun-kebun warga sekitar. Ada durian nih di atas tuh. Itu pohon durian ya, yang ada di Bukit Semano. Kalau musim durian buahnya melimpah. Nggak tahu sekarang. Nah, kebanyakan durian di sini itu tidak berbuah. Nah, ini ada apa ya, aliran sumber air dari Bukit Semano yang tidak berhenti. Nah, inilah jalan di belakang dari rumah bentang Kecamatan Samalantan. Semua cukup worth it sih sebenarnya kalau diseriusin.
menjadikan destinasi wisata desa Samalantan. Dan harus ada apa ya, apa namanya, wisata-wisata kita itu harus dipublish ya, dipublikasikan, diperkenalkan ke orang-orang luar. Karena sebenarnya wisata kita itu di daerah Bengkayang tidak kalah dengan wisata-wisata di luar daerah, baik itu di daerah Kalimantan sendiri, bahkan di daerah-daerah Pulau Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Karena kekalahan kita ataupun apa ya, kelemahan kita dengan potensi-potensi wisata di daerah kita ini, kelemahan kita cuma satu. Pertama, infrastruktur yang kurang mendukung untuk menuju ke daerah wisata itu, seperti yang kemarin di Riam Nek Riap ya. Pertama, infrastruktur jalannya. Kedua, tidak dirawat dengan baik dan tidak diperkenalkan. Kalau tidak diperkenalkan, apa namanya, tidak dipublish ke masyarakat luar, sehingga masyarakat luar pun tidak tahu dengan adanya potensi-potensi wisata yang sungguh indah di kabupaten kita, Kabupaten Bengkayang. Nah, kenapa Bang Hai bilang di kabupaten kita? Karena Bang Hai pun adalah masyarakat atau warga Kabupaten Bengkayang. Nah, tepatnya di Kecamatan Samalantan. Nah, ini kemungkinan apa namanya, bangunan WC kali ya. Ya, seperti itu. Kita sudah mengelilingi beberapa tempat yang ada di rumah panjang atau rumah bentang di Kecamatan Samalantan. Kalaupun ada informasi yang Bang Hai sampaikan tidak benar, mohon dimaafkan dan dibenerin di kolom komentar. Karena tidak semua manusia itu selalu benar, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Terkadang manusia juga bisa khilaf, walaupun sudah tahu, tersilap kata dan tersilap bahasa. Nah, di belakang rumah atau di belakang panggung ini pun ada beberapa rumah warga yang dihuni beberapa keluarga ya. Kalau nggak salah di sana itu ada jalan besar, jalan provinsi daerah, jalan namanya Jalan Bengkayang Singkawang. Yang jelas, mari kita jaga kelestarian adat budaya kita jaga infrastruktur, kita jaga barang-barang yang ada di daerah kita ataupun di tempat-tempat budaya yang sakral, baik itu di rumah panjang ini maupun di tempat-tempat kebudayaan yang lainnya, bangunan-bangunan monumental haruslah kita jaga, jangan sampai kita robohkan, jangan sampai kita rusak, agar anak cucu kita mengetahui sejarah, mengetahui ini loh sebenarnya budaya kita. Mungkin sampai di sini saja yang dapat
Bang Hai sampaikan ataupun Bang Hai ajak kalian jalan-jalan di Samalantan, tepatnya di Rumah Panjang Samalantan. Oke, Nyanyukers, mungkin ini saja yang dapat Bang Hai informasikan ke kalian tentang rumah bentang di Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang. Yang jelas jangan pernah kalian rusak cakar budaya di daerah manapun, ya. Baik itu di daerah Bengkayang, daerah Singkawang, Sambas, Mempawah, Pontianak, Kalimantan, Sulawesi, seluruh Indonesia. Jangan pernah kalian rusak cagar budaya kita, karena itu menjadi sumber pengetahuan nanti di anak cucu kita. Bagaimana mereka nanti mengetahui sejarah kebudayaan sukunya, baik itu suku Dayak, Melayu, Jawa, Cina, Tionghoa, dan semua suku yang ada di Indonesia. Oke, mungkin ini saja yang dapat Bang Hai ceritakan ke kalian tentang rumah bentang Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang. Adil Katalino, Bacuramin Kak Surga, Basengat, Gaju Bata.